ditugaskan dalam seminar proyek tentang hukum Kirchhoff 1 untuk memenuhi tugas terakhir dari mata kuliah Advanced IPA SD. Mari! Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 juga dikenal sebagai hukum Kirchhoff-Arus, merupakan prinsip dasar dalam elektronika dan teori sirkuit yang merinci bahwa jumlah total arus yang masuk ke suatu simpul atau simpul dalam sirkuit harus sama dengan jumlah total arus yang keluar dari simpul tersebut. Hukum Kirchhoff 1 ini berguna dalam menganalisis dan memahami arus dalam sirkuit kompleks yang dimana banyak cabang dan simpul terlibat. Ini membantu dalam mengukur dan memprediksi arus pada titik tertentu dalam sirkuit. Selanjutnya ada bunyi dari hukum Kirchhoff, di mana jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang dalam rangkaian tertutup akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik cabang. Karena di sini ada arus listrik, maka arus listrik itu memiliki simbol I. Arus listrik yang masuk, kita tulis dulu, masuk sama dengan arus listrik yang keluar dari titik cabang. Berarti I masuk sama dengan I keluar. Dari I masuk sama dengan I keluar ini merupakan rumus dari hukum Kirchhoff. Jadi, ketika kita akan menyelesaikan persoalan tentang hukum Kirchhoff 1, maka kita harus menggunakan rumus I masuk sama dengan I keluar. Kemudian ada penerapan hukum Kirchhoff 1, yaitu melihat secara kasat mata penerapan hukum Kirchhoff 1 ini sangat cukup sulit. Pasalnya, ia tidak berbentuk komponen. Lalu, sebuah rumus untuk menjalankan rangkaian listrik, salah satunya menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini adalah rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Kalau lampu disusun dengan menggunakan rangkaian seri dengan sumber listrik akan menyala dengan lebih terang. Sementara itu, lampu yang jauh dari sumber listrik akan meredup. Kalau disusun dengan rangkaian paralel, maka semua lampu akan punya intensitas keterangan yang kurang lebih sama, meskipun jarak dengan sumber listrik tersebut berbeda-beda. Yang kedua yaitu membangun rangkaian dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Jadi kita dapat merancang dan membangun listrik itu sesuai kebutuhan. Contohnya pada lampu di rumah tangga kita. Jadi kita memasang lampu itu arus yang keluar dan arus yang masuk dan arus yang keluar itu harus sama. Kemudian ada juga di pabrik industri, kemudian di tempat-tempat gedung-gedung tinggi yang ada arus listriknya tersebut. Kemudian pada arus listrik yang di rumah tangga itu biasanya menggunakan rangkaian paralel. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang pertama dari hukum Kirchhoff 1. Di sini diketahui terdapat rangkaian dengan terdapat arus masuk dan arus keluar. Diketahui arus masuk yang pertama atau I1 sebesar 15 ampere. Selanjutnya I3 sama dengan 7 ampere. I4 diketahui 8 ampere. Dan yang terakhir diketahui yaitu I5 sebesar 5 ampere. Dari persoalan ini yang ditanyakan yaitu berapa besar dari I2, yaitu kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Tadi disebutkan bahwa I masuk yaitu I1 dan I2. Diketahui I1 sebesar 15 ampere. Ditambah I2 karena I2 masuk dan tidak diketahui sehingga tetap ditulis I2 sama dengan I keluar. I keluar dari gambar rangkaian ini dapat diketahui yaitu I5, I4, dan I3. Kita runtutkan dari I3 terlebih dahulu yaitu 7 ampere. Ditambah I4 yaitu sebesar 8 ampere.
dan I5 sebesar 5 ampere. Selanjutnya kita akan jumlahkan dari pertambahan ini. 15 ampere tambah I3 sama dengan 20 ampere. Setelah seperti ini, I2 akan turun dan 15 ampere akan pindah luas ke sebelah kanan. Menjadi 20 dikurangi 15 ampere sama dengan 5 ampere. Sehingga besar dari kuat arus dari I2 yaitu sebesar 5 ampere. Tidak jauh berbeda dengan contoh soal nomor 1. Di sini ada contoh soal nomor 2, yaitu kuat arus listrik di sini bercabang menjadi 3. Diketahui I1 di sini ada 20 ampere. I2 ada 4 ampere. I3-nya belum diketahui. I4 ada 8 ampere. Jadi di sini udah ditulis diketahui, tinggal ditanya berapa tadi I3. Rumusnya yaitu I masuk sama dengan I keluar. Jadi dimasukkan I masuk berapa tadi I1 sama dengan I keluarnya I2 ditambah, karena I3 belum diketahui ditulis aja I3 ditambah I4. Di sini langsung dimasukkan I1 tadi ada 20 ampere. I2-nya ada 4 ampere. Ditambah I3 karena belum diketahui ditulis I3. I4 ada 8 ampere. Kita tulis lagi 20 ampere sama dengan ini sama ini dijumlah jadi 12 ampere ditambah I3. Jadi I3 kita ada sini sama dengan ini dialihkan ke sini 20 dikurangi 12. Jadi ada 8 ampere. Jadi I3 di sini ada 8 ampere. Baik, di sini saya akan memperlihatkan cara merangkai dan menggunakan rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff 1. Baik, di sini yang pertama kita membutuhkan baterai. Di sini saya menggunakan 2 buah baterai berukuran sedang. Lalu terdapat yang namanya saklar. Lalu ada 2 buah lampu kecil, lampu LED, dan saya menggunakan kabel kecil yang berukuran sekitar 30 cm. Karena di sini yang saya sudah merangkainya sebelumnya, jadi saya akan memperlihatkan cara merangkainya di papan kayu. Baik, di sini ada alat tambahannya yaitu berupa selotip dan juga gunting untuk merekatkan rangkaian listrik ini pada pada papan kayu ini. Rangkaiannya sudah selesai dan kita akan mencoba menyalakannya. Nah, di sini terlihat lampunya sudah menyala dengan terang dan kedua lampu tersebut menggunakan arus listrik yang berasal dari baterai. Dalam hukum Kirchhoff 1 terdapat rumus yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di sini tertulis di baterai daya dari baterainya adalah 1,5 volt. Dengan 2 baterai artinya 1,5 dikali 2 menjadi 3 volt. Ya, 3 volt. Lalu arus 3 volt tersebut
mengalir dan memasuki cabang dari lampu tersebut. Sehingga dari 3 volt tersebut, karena di sini terdapat 2 lampu, terbagi menjadi 2 lagi, menjadi setiap lampu terdapat 1,5 volt. Dan akhirnya keluar melalui cabang yang kedua, dan arus tersebut kembali menjadi 3 volt lagi dan kembali ke baterai. Seperti itu. Itu tadi adalah hasil video dari seminar proyek dari kelompok kami, yaitu Hukum Kirchhoff 1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.